Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Unisbank. Universitas Tekubang Semarang, disingkat Unisbank, adalah entrepreneurship university yang berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di kota Semarang. Memiliki 5 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi. Yang kedua, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Yang ketiga, Fakultas Hukum. Yang keempat, Fakultas Ekonomi. Dan yang kelima adalah Fakultas Teknik. Unisbank memiliki 2 kampus, yaitu di Jalan Trilombajuang, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dan kampus yang kedua di Jalan Kendeng 5, Medan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri dengan NIM 2005523025. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah audit manajemen dengan mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Langkah-langkah audit manajemen. Yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian, ketiga audit rinci, keempat pelaporan, dan yang kelima ada tindak lanjut. 1. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain: 1. Pemahaman auditor terhadap objek audit. 2. Penentuan tujuan audit. 3. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. 4. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. 5. Pengembangan kriteria awal dalam audit. Pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara terdesentralisasi, manajer divisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur divisi tersebut seperti suatu perusahaan yang berdiri sendiri. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan divisi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer divisi yang akan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan penyajian laporan divisi kepada manajemen pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, segmen bisnis, atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer, kepala departemen pemasaran memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengambil keputusan di bidang pemasaran. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut.
dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya, kapasitas, aktivitas yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini, termasuk indikasi adanya kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya kelemahan yang perlu diperbaiki, dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang diperlukan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tujuan audit tentang hal-hal berikut. 1. Informasi yang mendukung tujuan audit. 2. Informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. 3. Informasi yang mengarahkan pada sasaran audit. Di samping mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. 1. Terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. 3. Adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 4. Terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. 5. Adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. 6. Sistem informasi pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara berikut. 1. Mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. 2. Mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Kemudian, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan resiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua, hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah 1. Sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. 2. Suatu sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. 3. Waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit.
Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka penentuan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola dalam program atau aktivitas, kebijakan-kebijakan penting yang mendasarinya dan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal berikut ini mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. 1. Tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. 2. Ayunan objek audit yang kurang jelas. 3. Kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. 4. Pengendalian yang lemah. 5. Perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. 6. Perubahan lingkungan objek audit. Tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diinginkan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas tersebut adalah area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. 1. Bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. B. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. C. Penyelenggaraan catatan akuntansi. D. Laporan keuangan. E. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya A. Kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. B. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kemudian yang ketiga, ekonomisasi ruang lingkup audit. Ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas kegiatan objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan biaya yang lebih rendah. Kemudian keempat, efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Yang kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada A. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. B. Pemanfaatan hasil program. C. Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini tergantung
pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama, kriteria. Kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa Standard Operating Procedure atau SOP, Job Description, peraturan perusahaan, rencana bisnis, atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Kedua, ada penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Dan yang ketiga, ada akibat. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada, ditemukan pada saat pemeriksaan, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kemudian ada kondisi adalah hasil realisasi dari pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam beraktivitas pada objek pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan atau gap antara hasil penerapan kondisi dengan kriterianya, maka auditor harus mencari penyebabnya. Penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria. Apakah aktivitas operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya? Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya akan menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriterianya. Atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Akibat adalah hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang masih terjadi, mungkin pada kriterianya atau penerapan dari kriterianya. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab dan akibat, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Apakah kriteria yang digunakan saat ini masih relevan dengan praktik-praktik yang dijalankan? Apakah kriteria saat ini sudah merupakan praktik terbaik, the best practice pada industri yang sama? Apakah kriteria ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk aktivitas tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan poin-poin kritis dalam penilaian kriteria. Dalam praktiknya, auditor mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan dalam objek pemeriksaan dan tujuan dilakukannya audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan pengelompokan temuan-temuan yang diperoleh. Cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta, data, dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah, dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi 1. Mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. 2. Kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. 3. Kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. 4. Sajikan kondisi seperti apa adanya pada saat ditemukan. Contoh, volume penjualan 500 unit per minggu. Kriteria 1. Merupakan panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. 2. Kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. 3. Sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Contoh, volume penjualan 1:250 per minggu. Training sales 3 minggu 2:1. 2 minggu pelatihan di kelas Finhouse Training, 1 minggu pelatihan kerja di lapangan, one take job training. Kemudian ada penyebab. Penyebabnya ada 3. 1. Merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. 2. Penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. 3. Sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya, training sales 2 minggu in-house. Kemudian, selanjutnya ada akibat. Akibat itu ada 2. 1. Merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. 2. Lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contohnya, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan. Laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Kemudian kesimpulannya yaitu dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan data hasil audit pendahuluan yang telah dilakukannya.
Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahap audit selanjutnya. Pada tahap ini, auditor seharusnya bersifat sementara, tentatif audit objektif. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut. 1. Daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan studi pada tahap audit selanjutnya. 2. Alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. 3. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 5. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. 6. Bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah-langkah audit manajemen selanjutnya ada review terhadap pengendalian. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pernyataan tujuan perusahaan. 2. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. 4. Sistem penembusan kebijakan dari praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. 5. Sistem penelaah yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa akan ada praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan tujuan. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaannya ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti suatu program atau aktivitas dilaksanakan dalam bagaimana seharusnya dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan
harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement. Kemudian ada kualitas dan kuantitas. Sumber daya manusia yang memadai, perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia, dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi tanpa kemampuan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuannya. Kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama yang yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan selanjutnya karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan, policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau standard operating procedure. Selanjutnya, sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan
tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan. Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal berikut. 1. Keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara, tentative audit objektif, menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau definitive audit objektif, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi dan dapat diandalkan dan tepat waktu. Kemudian yang B, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. 1. Menetapkan tingkat penting, signifikan, dan kepekaan sensitivity hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentaan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan, pencapaian, sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 3. Mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. 4. Menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. 5. Menilai kecukupan desain pengendalian. 6. Menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. 7. Melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Oke, kemudian langkah-langkah audit manajemen selanjutnya. Yang ketiga ada audit terinci. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Kemudian langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi 1. Pengumpulan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. 2.
memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. 3. Membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. 4. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Kemudian mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja, Dewan Pengupahan, untuk mendapat informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tertentu. Kemudian memperoleh bukti audit. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. 2. Terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik itu tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. 3. Terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data meliputi 1. Observasi lapangan, 2. Wawancara, yang ketiga penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria berikut. 1. Relevan. Relevan itu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Kemudian yang kedua, material. Cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten. Diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Dan yang keempat, cukup. Cukup di sini artinya memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Kemudian membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma standar yang ditetapkan perusahaan atau dirumuskan bersama dengan auditor yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.
Seringkali auditor menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Kemudian pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan, yaitu yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. 2. Pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. 3. Auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh. 4. Pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Kemudian, jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Berikut beberapa langkah pengembangan temuan. Yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat. 2. Memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan. 3. Tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas. 4. Menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. 5. Menentukan rekomendasi saran-saran untuk perbaikan. Kemudian perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Kemudian pengembangan temuan harus dilakukan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Kemudian langkah-langkah audit manajemen yang keempat ada pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada 2 cara penyajian manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh tahapan-tahapan audit. Kemudian yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Langkah-langkah audit dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama itu merupakan pelaporan. Kemudian bagian kedua itu memiliki 5 langkah. Yang pertama, audit pendahuluan, ekonomisasi, efisiensi, efektivitas, dan audit lanjutan. Kemudian setelah melakukan kelima langkah tersebut, melakukan langkah ketiga, yaitu pengujian dan review SPM. Langkah-langkah audit manajemen yang kelima atau yang terakhir yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan.
agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan secara kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya.